Assalamualaikum, bareng Kak Sobi lagi. Tahun baru, semangat baru, tentunya ada tantangan baru. Di tahun ini banyak momen penting yang akan kalian hadapi, khususnya bagi pemburu dan pejuang PTN favorit ya yang akan bersaing di tahun 2021. Yang paling kelihatan adalah ada momen yang sangat penting, yaitu menghadapi ujian tertulis berbasis komputer atau dikenal dengan UTBK. Supaya menikmati proses itu, tips yang Kak Sobi pertama berikan adalah mulai dari sekarang dengan kemampuan yang ada, kalian harus banyak interaksi dengan soal-soal yang pernah diujikan pada momen tersebut. Tentunya untuk menaklukkan soal yang banyak sekali, semua jurus, semua kemampuan, semua trik yang kalian punya, silahkan gunakan ya. Yang penting perbanyak bentuk soal yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Somad, bahas langsung soal matematika atau soal asli matematika UTBK dan SBMPTN. Nah, pada video kali ini Kak Sobi akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan logaritma. Ini materi yang sangat disukai karena memang mudah ya. Kita lihat soal-soalnya seperti apa saja. Yang pertama diambil dari SBMPTN tahun 2013. Oke. Pertanyaannya adalah berapa A log B pangkat 2 ditambah dengan B log A pangkat 2. Nah, ini yang menarik pada soal ini adalah ada satu persamaan, tapi dia memiliki dua variabel, ada A, ada B. Sehingga supaya nanti ketemu jawaban kira-kira diapakan. Mudah saja analisanya. Ya, yang pertama adalah pertanyaannya adalah ini semuanya mengandung pangkat 2 semua ya, jadi mengandung pangkat 2 semua, sehingga bentuk ini mau tidak mau ya yang di atas kita harus pangkatkan 2 dulu. Nah, bagi yang pelupa bagaimana memangkatkan 2, seperti ini hasilnya. Kalau ada M dikurangi dengan N pangkat 2, maka hasilnya adalah M pangkat 2 ditambah dengan 2M kali N ditambah dengan N pangkat 2. Kita bisa lakukan dengan cara ini pada soal itu ya. Yang mengerikan atau mungkin yang melihat logaritma itu pusing atau mungkin bisa pingsan gitu ya, bisa pakai pemisalan. Terserah aja, itu nyamannya aja gimana ya. Tapi kalau menurut Kak Sobi sini kan pemisalannya atau tampilannya masih biasa ya. Oke, kita coba lakukan pada soal ini. Maka setelah dipangkatkan 2 dengan cara yang ada di sini, anggap aja ini sebagai M. Ini sebagai N. Dengan cara sama berarti M pangkat 2. Artinya A logaritma B kita pangkatkan 2. Dikurangi dengan 2 kali M kali N. A logaritma B kali B logaritma A. Oke. Ditambah, jangan lupa ini belum selesai. B logaritma A pangkat 2 sama dengan min 3 pangkat 2 adalah 9. Ya, adalah 9. Nah, ada kemudahan nih. Sebenarnya udah terjawab nih pertanyaan soal ini ditambah dengan ini berapa? Nah, masalahnya adalah kita belum menyederhanakan bentuk ini. Di dalam logaritma ada sifat yang memudahkan. Ketika ada A log B kali B log A itu 1. Atau mungkin nanti karena di sini adalah sama ya, maka langsung ambil ujung sama ujungnya aja gitu. Sehingga ini nanti hasilnya adalah 1 gitu. Sehingga totalnya adalah ini bisa pindah ke sana. Sehingga pertanyaannya jadi seperti ini sekarang. Sebentar, ini biar rapi dulu. Ada bercak-bercak kurang enak ya. Oke. Langsung pertanyaan sudah kita jawab ini. Jadi A log B pangkat 2 ditambah dengan B
logaritma A pangkat 2 ini kan 2 kali 1 nih. Pindahin, jadi 9 tambah 2 adalah 11. Mudah sekali, udah selesai. Ini kalau dipercepat nulisnya nih, dalam kondisi tenang gitu ya, berpikir jernih, di bawah 1 menit selesai. Jadi sekali lagi, jangan terjebak dengan tampilan soal, sehingga terkadang kalau terjebak dengan tampilan, kesannya udah susah aja bawaannya. Tidak, dicoba dulu, ternyata 1 kali langkah selesai gitu ya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Dihapus dulu, jangan lupa. Oke. Dari soal SBMPTN tahun 2018. Ini juga mudah bagi yang bisa ya. Oke, langsung saja kita lihat penyelesaiannya diapain. Berapa nilai X1 dan X2 yang memenuhi itu. Nah, oke, sebagai pengingat barangkali ya, karena tidak semua rumus-rumus yang ada kalian pasti tidak hafal ya. Tapi ini harusnya sudah tahu semua. Kalau ada A pangkat 2 sama dengan B, maka A adalah plus minus akar B. Gitu. Nah, sama juga pada kasus di sana. Dari sini, maka kita bisa menemukan gini, X min 1 logaritma 8 itu sama dengan plus minus akar 9. Atau sama juga dengan plus minus 3. Satu lagi sifat yang harus Kasobi ingatkan. Kalau ada, ini hubungan antara log sama eksponen. Tadi udah disebutkan sih ketika bahas di video sebelumnya ya. Ada A log B sama dengan C, maka B adalah A pangkat C. Nah ini dia. Silakan gunakan pada kasus ini. Sehingga dengan memisalkan A ini, B dan seterusnya, maka hasilnya adalah 8 sama dengan X min 1 pangkat plus minus 3. Seperti itu adanya ya. Nah 8 itu bisa dibikin begini. 8 itu kan 2 pangkat 3. Sehingga nanti hasilnya adalah X min 1 pangkat plus minus 3. Nah ini karena pangkatnya sama bisa kita buang duluan ya enggak? Oke, ini habis gitu. Ada 2 kemungkinan nih, jangan lupa. Oke. Kasobi pecah 2 sehingga nanti menemukan nilai X-nya. Sebentar, ini dihapus bercak-bercaknya dulu seperti biasa. Di sini bahasanya lambat nggak masalah, yang penting ngerti ya. Tapi nanti pada soal kenyataan selesai. Oke. Kita langsung ke masalah kita. Yang pertama berarti ada 2 sama dengan X min 1 pangkat 1. Sehingga dari sini X yang pertama adalah 3. Mudah sekali. Yang kedua adalah 2 sama dengan X min 1 pangkat min 1. Atau 2 sama dengan 1/4 dari X min 1. Kesini aja agak mencong dikit. Maka X min 1 sama dengan setengah. Sehingga nanti X-nya adalah 3/2. Ini anggap aja sebagai X2. Baru kita lihat pertanyaan soal. Pertanyaannya adalah X1 ditambah dengan X2. Dengan mudah kita bisa menjawab. X1-nya adalah 3 ditambah dengan 3/2. Dijadikan per 2, maka hasilnya adalah 2 kali 3, 6. 6 tambah 3 adalah 9/2. Oke, ini jawaban soal ini. Ya. Jadi di 9/2. Oke, jawabannya berarti ada di A. Oke, itu sentuhan soal yang ada di tahun 2018. Kita lanjutkan lagi dengan soal yang ada. Ini dia. Dari model UTBK tahun 2019 ya. Saya kira lagi-lagi mudah, selama itu bisa ya enggak? Oke. Ada satu catatan yang mesti Kasobi ingatkan. Kalau ada A logaritma B, dia memiliki nilai atau terdefinisi sesuai dengan definisi soal, itu ada ketentuannya. Yang pertama adalah A-nya harus positif ya, dan tidak boleh 1. Yang kedua, B-nya juga harus positif. Ini yang mesti kita penuhi pada soal itu. Oke, kita lihat yang pertama dulu ya.
Yang pertama adalah ini dia, batasan A-nya dulu. Ini berarti X harus lebih besar dari 0 dan dia tidak boleh sama dengan 1. Pengaruhnya apa? Tentunya nanti kita lihat pada garis bilangan. Jangan lupa juga nanti dalam penyelesaian sertakan X lebih kecil dari 7. Pengaruhnya apa? Belum kelihatan sekarang. Itu yang pertama. Ya, ini adalah yang pertama. Syarat yang kedua adalah tadi. Sebentar, ini dibersihkan dulu layarnya. Yang kedua adalah dari B. B-nya pada posisi ini. X pangkat 2 plus X minus 12 dibagi dengan X pangkat 2 ditambah X plus 12. B-nya itu adalah lebih besar dari 0. Nah, ini perlakuannya seperti perlakuan pertidaksamaan pecahan biasanya ya. Jadi setelah diruaskan 0 maka atas dan bawah difaktorkan kalau ada. Nah, yang pembilangnya tidak masalah ini. Ketemu ya, X plus 4 kali X min 3. Ini faktor yang di atas. Tapi di bawah ini hati-hati karena dia ada plus 12. Dia tidak bisa. Nah, di video sebelumnya untuk menemukan kasus-kasus seperti ini, dicek dulu diskriminannya. Coba langsung berapa? B kuadrat min 4AC, 1 dikurang 48, negatif ya. Jadi 1 min 48, sehingga D-nya lebih kecil dari. Yang kedua, cek A-nya juga. Ternyata A-nya adalah ini, positif ya. Nah, lagi-lagi ketika ada D-nya lebih kecil dari 0, A-nya lebih besar dari 0, maka dia termasuk definit yang positif. Sehingga yang kita ambil cukup tandanya saja kita ambil ya. Jadi berapapun X yang dimasukkan ke sini, maka dia selalu positif. Sehingga yang paling berpengaruh pada soal ini adalah hanya dari pembilang ya. Kita gunakan logika saja. Di sini udah ada positif. Supaya dia positif maka dipastikan nih X plus 4 X min 3 ini juga pasti positif. Lagi-lagi bagi yang terbiasa untuk yang pangkat 2 dengan lambang lebih besar, ini nanti kata penghubungnya adalah atau. Yang lebih kecil tandanya kecil, yang lebih besar tandanya besar. Jadi nanti X lebih besar dari 3 dan X lebih kecil dari min 4. Atau lagi-lagi ditawarkan ya sama Kak Sobi, boleh dibuatkan garis bilangan, silakan aja. Nah, sehingga nanti jawaban yang memenuhi itu adalah yang memenuhi ketiga sistem pertidaksamaan tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga ini di soal. Dia maunya X lebih kecil dari 7. Lebih baik untuk kasus ini supaya lebih jelas maka kita bantu dengan garis bilangan. Di sini yang lebih leluasa ya. Garis bilangannya. Dari angka-angka yang ada, ini yang kedua dulu, yang paling mudah. Ini ada angka sebentar, belum dikembalikan. Ada angka min 4. Ada angka berapa lagi? 3. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ini sama ini. Ya. Nah, dari pertidaksamaan yang pertama nanti ada 0. 0 kira-kira di sini. 0 lebih besar, arahnya adalah ke sana. Dan tidak boleh sama dengan 1. Yang ketiga, diambil dari X lebih kecil dari 7. Sehingga nanti arahnya ke sini. Oke. Dari gambar yang ada, cari yang memenuhi ketiga-tiganya. Sehingga dari gambar ini, hasilnya adalah ini. Dari 3 sampai dengan 7. Kata soal ini penyelesaiannya adalah dari A sampai dengan B. Sehingga nanti A-nya adalah 3, B-nya adalah 7. Maka ketika diminta B dikurangi A, maka hasilnya 7 dikurangi dengan 3. Hasilnya adalah A.
Baik, itu hasilnya ya. Kita hapus dulu. Kita lihat soal berikutnya. Masih dari tahun 2019. Oke. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini ketika nilai bilangan pokoknya adalah lebih besar dari 1. Ini langsung saja ya. Jadi kita tuntaskan. Langsung kita faktorkan. A logaritma X, A logaritma X, jumlahnya adalah 4, hasil kalinya adalah 3. Kira-kira berapa saja? Oke, plus 1 ditambah dengan 3, lebih kecil. Lagi-lagi, kalau yang sudah terbiasa, maka langsung saja. Maka nilai batasan A logaritma X-nya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke. Nah, lagi-lagi dengan sifat logaritma, sesuai dengan soal sebelumnya, sudah Kak Subi jelaskan. Ini dari sini kan nanti bisa dibikin begini. A logaritma dari A pangkat min 3. Oke. Yang kedua adalah A logaritma dari A pangkat min 1. Oke, sesuai dengan kondisi ini maka A logaritmanya bisa kita buang. Ini kita bisa buang duluan gitu ya. Buang, ini juga dibuang, ini juga dibuang. Oke. Sehingga menemukan hasil X-nya itu di antara A pangkat min 3 sampai dengan A pangkat min 1. Jangan lupa, di sini bilangan pokoknya adalah A lebih besar dari 1. Sehingga ketika kita inikan ini, maka tidak akan berbalik, ya, tidak akan merubah tanda soal yang ada di situ. Sehingga jawabannya adalah cukup sampai di sini. Jadi X-nya di antara A pangkat min 3 sampai dengan A pangkat min 1. Nah, kira-kira itu penyelesaiannya. Ya. Dan lagi-lagi cukup sampai di sini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bisa like, terus komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.